Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Alfat, mahasiswa program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis gerak pada olahraga permainan bola besar, lebih tepatnya yaitu permainan bola voli. Adapun pokok pembahasan dalam video saya kali ini, pertama mengenai bola voli, kedua komponen-komponen dalam permainan bola voli, ketiga teknik dasar dalam permainan bola voli, keempat analisis gerak dan penggunaan hukum Newton dalam permainan bola voli, selanjutnya yang kelima analisis gerak dan penggunaan tuas atau pengungkit dalam permainan bola voli, dan yang terakhir analisis gerak dan penggunaan gaya sentripetal dalam permainan bola voli. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bola voli. Apa sih permainan bola voli itu? Pasti kalian tidak asing dengan kata permainan bola voli. Nah, menurut Persatuan Bola Voli se-Indonesia, bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam setiap lapangan dengan dipisahkan oleh sebuah net. Nah, tujuan dari permainannya adalah melewatkan bola di atas net agar bola dapat jatuh menyentuh lantai lawan. Setiap tim hanya dapat melakukan 3 kali pantulan untuk mengembalikan bola. Kemudian menurut Aib Saifuddin dan Muhadi, permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu. Masing-masing regu terdiri dari 6 orang. Setiap regu berusaha untuk dapat memukul dan menjatuhkan bola ke dalam lapangan melewati atas net dan mencegah pihak lawan agar dapat memukul balik bola ke lapangannya. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan, permainan bola voli adalah permainan beregu atau tim yang dimainkan oleh dua regu, di mana masing-masing regu berusaha melewatkan bola di atas net dan menjatuhkannya ke daerah pertahanan lawan dan untuk meraih kemenangan. Kemudian materi yang kedua yaitu komponen-komponen dalam permainan bola voli. Komponen dalam permainan bola voli itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu ketahanan, di mana ketahanan ini merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan, tidak hanya di dalam permainan bola voli saja, tapi di dalam dunia olahraga. Yang kedua yaitu kekuatan. Nah, di mana dalam permainan bola voli ini kekuatan sangat dibutuhkan untuk mencapai kemenangan dalam permainan bola voli ini. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu kecepatan, di mana kecepatan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam permainan bola voli untuk mencapai tujuannya. Nah, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Nah, ini jadi dapat disimpulkan komponen-komponen dalam permainan bola voli itu ada ketahanan, kekuatan, kecepatan, dan fleksibilitas. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu teknik dasar dalam permainan bola voli. Nah, teknik dasar dalam permainan bola voli itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu teknik dasar servis. Nah, teknik dasar servis ini terbagi menjadi beberapa lagi. Contohnya seperti servis bawah, atas, samping, ataupun jump servis. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu teknik passing. Untuk teknik passing dibagi menjadi dua, yaitu passing atas dan passing bawah. Untuk teknik yang ketiga yaitu teknik dasar smash, dan yang terakhir yaitu teknik dasar block.
Untuk materi selanjutnya yaitu analisis gerak dan penggunaan hukum Newton dalam permainan bola voli. Nah, hukum Newton 1, di mana hukum Newton 1 ini berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap diam. Benda yang mula-mulanya bergerak lurus beraturan akan tetap beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, analisis gerak dalam permainan bola voli. Yang pertama, bola voli akan tetap diam jika sama sekali tidak dikenakan gaya. Nah, untuk contoh yang kedua, pada saat seorang melakukan passing atas, ia akan memberikan gaya dorongan ke bola sehingga bola yang tadinya diam akan bergerak sesuai dengan gaya dan akan bergerak lurus sesuai dengan gaya yang ia berikan. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada saat orang melakukan passing bawah, sama halnya ia akan memberikan gaya dorongan ke bola sehingga bola yang tadinya diam akan bergerak sesuai dengan gaya yang ia berikan. Nah, berikut contohnya dapat dilihat. Selanjutnya yaitu hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 ini berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, untuk analisis gerak dalam permainan bola voli itu, pada saat saya melakukan passing atas dengan kecepatan konsisten dan kemudian saya memberikan gaya dorongan saya yaitu dengan tangan dan jari yang saya miliki, lalu bola tersebut akan dengan sendirinya mengalami percepatan sesuai dengan gaya yang saya berikan dan berbanding lurus dengan gaya tolakan bekerja padanya. Begini contohnya dapat dilihat. Kemudian hukum Newton 3, di mana hukum Newton 3 berbunyi jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenakan gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, untuk analisis geraknya, pada saat ingin melakukan passing atas, salah satu anak mulai dengan passing atas, lalu bola akan terlepas dari perkenaan tangannya, kemudian bola memiliki gaya dorongan menuju ke arah depan pada orang pertama sebagai aksi, sementara orang kedua atau temannya sebagai reaksi dengan memberikan gaya yang sama untuk memantulkan bola ke arah yang berlawanan. Nah, kita lihat contohnya seperti dari bawah. Kemudian materi selanjutnya yaitu analisis gerak dan penggunaan tuas atau pengungkit dalam permainan bola voli. Pertama yaitu tuas atau pengungkit golongan 1, di mana berbunyi tuas atau pengungkit golongan 1 merupakan tuas dengan titik tumpu terletak antara titik beban dan titik kuarsanya. Nah, untuk analisis geraknya, seorang atlet voli akan melakukan blok dan dalam permainan bola voli yang digunakan untuk menahan serangan dari lawan, lalu bola menuju daerah lawan. Kaki akan membuat kedua kaki kedua kaki lawan akan dibuka selebar bahu dan sedikit menekuk agar bisa segera melompat dengan kedua kaki sambil mengangkat kedua tangan membentuk pertahanan serta hadangan bola dengan kedua telapak tangan dengan mendorong bola ke arah pemain lain untuk diumpan atau diarahkan ke daerah lawan kembali. Maka secara tidak sadar ia melakukan gerakan pengungkit 1 yang terdiri dari titik bebannya yaitu badan, titik tumpunya yaitu pinggul, dan titik kuarsanya yaitu kaki. Nah, dapat dilihat contohnya di gambar di bawah.
Kemudian tuas atau pengungkit golongan kedua, di mana berbunyi tuas atau pengungkit jenis golongan kedua merupakan tuas dengan titik beban terletak antara titik tumbuh dan titik kuarsa. Nah, untuk analisis geraknya, saat seorang atlet voli melakukan tenis, ia akan melompat dengan kedua kaki yang bersamaan. Salah satu tangan yang akan digunakan untuk memukul bola dia ayunkan ke depan sambil menarik punggungnya ke arah belakang. Beban tubuh berada di tengah kaki ini sebagai gaya dorongan, sedang dorongan ke atas yang ditumpu pada jari kaki. Maka secara tidak sadar ia melakukan gerakan pengungkit dua yang terdiri dari titik tumpungnya itu jari kaki, kemudian titik bebannya badan, dan titik kuarsanya yaitu tumit. Nah, dapat dilihat gambarnya pada contoh gambarnya pada video ini. Kemudian tuas atau pengungkit tiga, di mana berbunyi tuas atau pengungkit jenis golongan ketiga merupakan tuas dengan titik kuarsa terletak antara titik tumbuh dan titik beban. Nah, untuk analisis geraknya yaitu saat seorang atlet voli melakukan passing atas dengan kedua tangan yang dimulai dari gerakan rapatkan kedua tangan dengan kait pada telapak tangan, kemudian mengayunkan kedua tangan ke depan atas dengan posisi kedua tangan lurus dan perkenaan bola pada lengan tangan bagian bawah. Maka secara tidak sadar ia melakukan gerakan pengungkit tiga yang terdiri dari titik tumpu yaitu pinggang, titik kuarsa ujung tangan dan jari, dan titik beban pada badan. Nah, dapat dilihat contohnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu analisis gerak dan penggunaan gaya sentripetal dalam permainan bola voli. Gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal itu merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Nah, untuk analisis geraknya pada saat pemain bola voli, kita dapat melihat penerapan gaya sentripetal ketika pemain melakukan pemukulan bola dengan putaran split pin atau pukulan gesek bagian samping bola. Sama halnya dengan sepak bola, bola juga akan bergerak menuju pusat lingkarannya. Nah, dapat dilihat contohnya seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.